Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara daftar online PPDB tahun ini. Pertama, sebelum mendaftar, siapkan dulu berkas-berkas yang diperlukan dengan cara di-scan, baik taruh di HP maupun di laptop. Antara lain, akte kelahiran anak, KTP orang tua, kartu keluarga, KMS kalau ada, ijazah TK kalau ada. Itu di-scan semua untuk di-upload nanti. Kemudian dari browser klik ini, siap PPDB, diklik, akan muncul seperti ini ya. Terus di sini kita pilih klik SD ini ya. Kita klik SD maka akan muncul seperti ini. Ya, ini ya. Ini kita scroll ke atas atau kita cari yang Yonasi 2 karena Yonasi 1 sudah lewat. Yonasi 2 kita klik maka akan muncul seperti ini. Ya, ini ya. Nah, di atas ini ada menu-menu yang bisa kita lihat. Misalnya mau melihat syarat-syarat maka klik di sini ya. Klik di sini syarat-syarat. Nah, ini syarat-syaratnya akan muncul seperti ini. Kita pilih yang ini. Persyaratan peserta gitu ya. Nanti akan ada persyaratan peserta apa saja gitu ya. Oh ya, ketinggalan. Ini SD01 termasuk Yonade, yang termasuk Yonade adalah SD01, SD013, SD09, dan SD012, Bontang Selatan. Yang masuk dalam kelurahan yang berhak mendaftar ke Yonade, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Api-Api, dan Kelurahan Bontang Kuala. Itu berhak mendaftar di Yonade. Untuk kelurahan lain tidak termasuk dalam Yonade gitu ya. Jadi nanti bisa ditolak oleh panitia kalau di luar Yonade. Demikian. Setelah itu, setelah melihat syarat-syarat, kita lihat ini ya, daftar online. Nah, ini ya. Kita klik daftar online ini kita klik. Setelah ini kita klik ya, klik daftar online maka akan muncul seperti ini. Nah, ini ya. Klik daftar online akan muncul seperti ini. Nah, ini ada keterangannya, untuk tanggal ini belum bisa karena dimulai tanggal 28. Anggaplah sudah masuk, maka nanti silakan dilengkapi dilengkapi kolom-kolomnya, data-datanya sesuai dengan yang diminta. Misalnya NIK itu diisi dari akte kelahiran, ada di kiri atas. NIK adalah nomor induk kependudukan. Itu kalau kelahiran di Bontang Selatan, biasanya 647402. Nah, begitu seterusnya ya. Itu NIK-nya ada di situ. Setelah NIK, mungkin diminta KK, diminta upload yang lain ya. Itu dilengkapi semua alamat-alamat, disamakan dengan KTP dan KK. Kalau alamat berbeda KTP dan KK, maka berkas ditolak. Gitu. Nah, itu aturannya seperti itu. Supaya tidak terjadi kesalahan, maka alamat harus sama dengan KTP dan KK. Bukti-bukti yang di-scan tadi ya, di-upload, kemudian sampai langkah terakhir nanti akan muncul bukti pendaftaran. Nah, bukti pendaftaran ini di-screenshot sebagai bukti kita telah mendaftar. Langkah berikutnya menunggu verifikasi panitia. Nanti panitia akan memverifikasi berkasnya diterima atau ditolak. Kalau berkasnya diterima, maka anak Bapak Ibu akan tercantum di dalam di sini, di seleksi ini ya. Kita klik seleksi untuk mengontrol anak kita diterima di mana. Terus nanti pilih sekolah. Nah, di sini ya. Klik seleksi, ya ini klik seleksi akan muncul pilih sekolah. Nah, setelah pilih sekolah muncul ya. Nanti ini klik muncul pilih sekolah, maka akan muncul seperti ini. Kita pilih yang SD01. Nah, SD01 kita klik SD01 ya, kita pilih di sini. Kalau SD01 tidak ada, kita geser ke halaman kedua. Nah, ini. Kalau tidak ada juga digeser ke halaman ketiga. Ini hanya 3 halaman gitu ya. Kemudian kita klik SD-nya. Nah, pilih sekolah kita klik SD-nya ya. Oh, tadi mana? SD01 Bontang Selatan. Terus kita cari anak kita ada tidak di sini. Nah, anaknya kita ada di daftar sini ya. Terus kalau ini hanya 25, kita pilih yang 100 supaya banyak ya. Kita klik 100,
sudah nanti daftarnya ini 100. Sampai ke bawah kita cari anak kita. Kalau anak kita berarti anak kita masih berada di SD 01 daftarnya. Tapi kalau di SD 01 kok tidak ada, nah kita cari SD pilihan kedua. Di mana tadi pilihan kedua? Nah kita cari pilihan kedua ada di SD 09 misalnya. Kita klik di SD 09 gitu. Nah ternyata di SD 09 kok tidak muncul juga. Nah kita klik pilihan ketiga. Pilihan ketiga di mana? Dan seterusnya gitu ya. Sampai terdapat atau ketemu nama anak kita berada di SD mana gitu. Kan pilihannya lebih dari satu ya. Ada misalnya pilihan pertama 01, pilihan kedua 013 dan seterusnya sampai pilihan keempat. Kalau di keempat SD itu kok tidak ada nama anak kita, berarti anak kita terlalu muda untuk sekolah. Berarti sekolahnya tahun depan atau daftar di sekolah swasta seperti di SD Muhammadiyah Rawa Indah misalnya. Di sana bisa mendaftar walaupun umurnya kalah dengan di negeri. Demikian kira-kira cara mendaftarnya seperti itu. Kalau di HP tampilannya agak beda, tapi kurang lebih sama gitu ya. Cuma kalau di HP ibu bapak ada tampilan seperti ini. Ya ini tolong disimak kalau itu di HP ya. Kalau di HP, nah tampilan seperti ini sama. Klik ini sekolah dasar, terus kita pilih zona 2. Setelah kita pilih zona daftar online atau ini pendaftaran online ya. Daftar online, kemudian diisi berkasnya, diisi datanya. Nomor induk, nomor KK, alamat, dan lain-lain. Itu kalau diupload, ya diupload juga gitu ya. Tinggal klik. Terus kalau kita ingin melihat syarat-syarat, ini ada di sini. Klik saja ini, kotak 4 kanan atas. Diklik, nanti akan muncul seperti yang tadi. Ya, ada daftar ulang, seleksi, dan lain-lain. Kalau ingin melihat anak kita ada di SD mana, kita pilih yang seleksi. Ya. Di seleksi itu sebagai daftar anak-anak yang tercantum tertentu. Di mana kita mendaftar, maka di situ anak kita berada. Kemudian tunggu sampai pengumuman. Nah, pengumumannya tanggal 24. Maka di tanggal 24 tadi kita klik di seleksi, anak kita berada di SD mana. Disitulah berarti anak kita diterima, tinggal menunggu daftar ulang pada tanggal 11 Juli nanti, 11 Juli. Jadi masih agak lama. Oleh karena itu, ibu, bapak, saudara, tidak usah pergi ke sekolah, cukup lewat HP atau laptop di rumah, disiapkan berkasnya, di-scan, kemudian diisi datanya, di-upload, tunggu verifikasi dari sekolah. Nanti kalau sudah diverifikasi, kita cek setiap saat apakah anak saya sudah masuk di SD mana. Kalau daftarnya dari 01, ibu bapak bisa menghubungi lewat telepon, lewat WA dari panitia atau lewat WA-nya panitia yang sudah disebar di media sosial. Kalau belum diverifikasi ya, tapi insya Allah setiap hari akan ada cek verifikasi. Sehingga ibu bapak tidak perlu datang ke sekolah, cukup datang dari rumah. Nanti kalau sudah diterima, tanggal 11 daftar ulang. Setelah daftar ulang, ikuti kegiatan offline-nya. Demikian mudah-mudahan ini bermanfaat dan membantu ibu bapak untuk mendaftar secara online. Biasakan memahami prosedur digital supaya kita tidak mengalami kerepotan nanti kalau bapak ibu guru mengajak anak-anak belajar secara online dan digital seperti ini. Sehingga memudahkan kita sendiri untuk urusan-urusan online seperti ini. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.